Selo Pamioro merupakan daerah perbukitan kars yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta. Penduduk Selo Pamioro berjumlah sekitar 12.500 jiwa, dengan persentase 85%-nya berprofesi sebagai petani. Selo Pamioro menjadi daerah tangkapan air. Namun sayangnya, air juga yang menjadi masalah bagi petani di sana. Lalu, bagaimana cara mereka mengatasi masalah ini? Sekaligus bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jawaban inilah yang ingin kami temukan. Dia adalah Tugimin, pria yang sudah menekuni profesi petani sejak tahun 90-an hingga sekarang. Jadi dulu di sini sebelum saya masih kecil, seingat saya itu di sini cuman bisanya tanam padi satu kali. Jadi padi satu kali di musim penghujan, karena di sini boleh dibilang lahan tada hujan. Setelah itu, setelah habis padi itu lahan kosong, dan istilahnya petani di sini bro, nganggur, lahan tidur. Berarti kurang produktif. Kurang produktif. Untuk mengatasi itu kita membuat embung ini. Embung, jadi sekarang sudah setelah ada embung ini, ya pertanian di sini agak meningkat lah. Yang dulunya beros, sekarang setelah tahun 2000-an sekian ini sudah bisa menanam bawang merah. Nah, untuk pola tanam di sini sekarang waktu sekarang ini pola tanamnya itu sayuran. Untuk musim penghujan pertama ini bulan November, ini sayuran. Terus yang setelah sayuran padi, setelah padi bawang merah, nah setelah bawang merah lagi, terus musim hujan lagi. Embung mikro atau rorak menjadi bagian penting bagi pertanian di Selo Pamioro. Terdapat dua jenis embung mikro di sini. Visual sebelah kanan merupakan embung yang dibangun pemerintah. Sedangkan visual sebelah kiri adalah embung yang dibangun petani Selo Pamioro sendiri. Embung mikro yang dibangun di bawah permukaan tanah seperti sumur optimal dalam menangkap aliran air yang ada di permukaan tanah. Sedangkan embung yang dibangun di atas permukaan tanah dan tidak memiliki tangkapan air kurang berfungsi dalam menangkap aliran air atau memanen air hujan. Berdasarkan penelitian Universitas Gadjah Mada, dengan embung mikro yang ada saat ini, kebutuhan air untuk pertanian di Selo Pamioro baru terpenuhi 37% saja. Selain embung, terdapat teknologi kendil sebagai sarana irigasi ladang. Untuk kendil itu sistem pengairan, karena
langka air ya di sana boleh dibilang langka air karena ya tempatnya seperti itu. Untuk itu dibina untuk pengairan supaya memakai air pengairan tetes atau secara infus, pengairan infus istilahnya. Dan ya agak berhasil lah. Ya, pakai kendil. Jadi kendil terus itu tidak dilubangi, cuman supaya kendilnya itu memilih yang kendil yang enggak bagus, yang bisa meresap. Jadi dia tidak dilubangi tapi meresap dengan sendirinya. Itu masukan sama bantuan. Jadi selain masukan, kendilnya itu juga dari UGM. Kendil inilah yang mengairi tanaman buah-buahan di lahan kritis petani. Sistem agroforestry menanam palawija dan buah-buahan seperti durian, alpukat, dan sirsak telah dikembangkan di sini sejak tahun 2013. Jurianto merupakan kepala dukuh di Dusun Nawungan 1, Desa Selo Pamioro. Di kediamannya ini, berbagai hasil panen petani Selo Pamioro diolah. Kalau yang Hindu itu kan enggak. Dan hasil panen juga dibina banyak sekali. Sini kan juga terkenal kacang, singkong, kedelai, jagung, nah itu diolah dari UGM. Salah satunya dari hasil singkong dibuat tepung singkong, itu namanya apa? Tepung apa itu? Tepung singkong, terus ada juga singkong beku, itu juga ide-ide dari UGM. Terus peyek itu juga ada sebenarnya di sini, bagian ide-ide dari UGM. Terus juga ini memberikan alat-alat, diantaranya bagi industri kecil yang buat tempe itu diberikan alat juga. Kemudian di sini ada ini rest area Bukit Dermo yang kemarin dari Kabupaten Bantul itu belum terlaksana, baru bangunan saja, baru terminal, baru gazebo dan sebagainya. Kemudian UGM datang. Nah, dari UGM ada ide untuk kita membuat rest area ya seperti warung kopi itulah, dan sekarang ya jadi seperti ini. Di sini menjadi salah satu tempat pemasaran produk olahan pertanian para petani desa Selo Pamioro.